ada apa dengan lumpia? Yes, lumpia jadi salah satu kuliner dengan varian modifikasi rasa yang melimpah. Berdasarkan penelusuran dan rekaman memori kita, lumpia umumnya dijumpai dengan rasa umami ya. Tapi saat ini terus bermunculan berbagai varian rasa, terutama manis. Apalagi nih, kuliner hasil akulturasi Indonesia dan Tionghoa ini cenderung mudah ditemui di berbagai sudut kota. Mulai dari kelas ala-ala hingga lumpia dengan isian yang istimewa. Di Indonesia, lumpia yang paling banyak dikenal adalah lumpia Semarang. Berdasarkan catatan sejarah, lumpia atau lunpia masuk ke Semarang, Jawa Tengah dibawa oleh pedagang Tionghoa yang mendarat di Laut Jawa untuk berdagang. Latar belakang yang kaya akan kisah kultural ini menjadikan lumpia dinobatkan sebagai warisan budaya nasional tak benda oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2014. Nah, sekarang udah tahu kan kenapa lumpia ini jadi kuliner yang banyak penggemarnya? Termasuk lumpia basah Abah yang memodifikasi olahan lumpia sesuai dengan selera masyarakat Sunda. Gimana kalau sekarang kita lihat yuk pembuatan lumpia dari nol? Tapi sebelumnya harus tahu dulu nih cara membuat kulit lumpianya. Karena kulit lumpia termasuk elemen paling penting kan? Namanya aja lumpia. So, let's go ke Jagakarsa, Jakarta Selatan. Ketemu sama Pak Haryono yang udah buka usaha bikin kulit lumpia selama 12 tahun ini. Pria 40 tahun ini termotivasi bikin usaha kulit lumpia karena pengen memberikan lapangan pekerjaan buat orang-orang di sekitarnya yang saat itu sedang tidak memiliki pekerjaan. Untuk pabrik ini berdiri ini kurang lebih udah ada 12 tahunan. Kurang lebih dari manual ya. Nah, kalau untuk mesin itu baru hampir jalan 2 tahun. Saya pindah-pindah ya karena ngontrak. Awal mula saya di Cibubur, terus pindah ke Kemiri, Dondong, pindah ke Srengseng Sawah, Kavi, di Kukusan, akhirnya pindah di sini. Jadi karena saya ngontrak ya, jadi pindah-pindah. Dulu sebenarnya saya nggak tahu kulit lumpia ya, awal mulanya itu karena berhubung saudara banyak yang nganggur waktu itu. Jadi saya ada modal, saya inisiatif untuk menolong saudara. Kan gitu, akhirnya seperti inilah. Bisa jadi bikin pabrik kulit lumpia. Untuk saat sekarang untuk saudara-saudara itu ya ada yang buka sendiri dan ada yang kerja tempat lain. Membuat kulit lumpia tuh bisa dibilang gampang-gampang susah ya. 10 tahun pertama aja Pak Haryono mencetak kulit lumpia secara manual. Tapi jangan sedih, 2 tahun terakhir ini Pak Haryono udah menggunakan mesin untuk mencetak kulit lumpianya. Jadi udah gak ada lagi tuh cerita kulit lumpia gak sama tebelnya atau bahkan sobek. Kalau dari segi bahan baku, pembuatan lumpia sendiri cukup mudah didapat loh. Seperti tepung terigu, garam, minyak goreng, dan air bersih udah banyak tersedia di sekitar tempat usaha Pak Haryono. Jadon kurang lebih dalam satu karung itu 25 kilo, kurang lebih 15-20 menit. Kita tunggu 30 menit untuk menjaga kualitas kulit tadi. Langsung kita bawa ke sana dekat mesin. Kalau adonan udah tercampur rata, maka adonan siap masuk mesin pencetak nih. Tapi sebelumnya, tabung mesin yang sering disebut turbo oleh Pak Haryono ini dipanaskan terlebih dahulu ya selama 30 menit hingga menghasilkan suhu 40 derajat Celcius. Nah, mesin ini bekerja secara otomatis loh, mencetak kulit lumpia dengan ketebalan dan ukuran yang seragam yang berkisar antara 0,4 hingga 0,5 mm. Salah satu bagian mesin ini bekerja seperti pompa. Adonan kulit dialirkan ke dalam tangki yang kemudian menyemprotkan adonan secara merata ke tabung besar. Cara kerja mesin turbo ini mirip banget ya sama mesin cetak koran tipe web press atau cetak gulung zaman dahulu kala. Nah, sementara drum berputar, adonan menempel pada tabung dan dalam hitungan detik adonan pun akan kering. Kalau udah matang dengan baik, artinya adonan akan mudah terlepas dari tabung. Kemudian menempel secara otomatis pada konveyor kayak gini nih.
Kalau kulit lumpia udah nempel di konveyor kayak gini, maka harus ditepuk-tepuk menggunakan kain katun yang berisi tepung sagu. Cara makainya pirip banget kayak pakai bedak ya. Nah, membubuhkan tepung sagu di atas permukaan adonan berfungsi supaya adonan itu nggak menempel satu sama lain. Oh iya, konveyor ini juga berfungsi membalik adonan ya, supaya kedua sisi matang sama rata. Nah, meski saat ini udah banyak alat yang bisa digunakan untuk mencetak kulit lumpia, tapi untuk menjaga kualitas, Haryono menggunakan bahan baku tepung dengan kualitas yang terbaik ya. Semua itu sebenarnya tergantung dari pemegangnya mesin masing-masing ya untuk terigu itu. Jadi kesimpulannya kayak sendiri ya seperti ini terigunya. Jadi yang lain itu beda kan gitu. Kalau saya kan mengusahakan untuk kualitas, saya udah ketemu terigu yang ini ya udah. Tapi kalau yang lain kan beda-beda kan gitu. Jadi tergantung hati ya kan. Keinginan yang punya mesin itu seperti apa. Jadi masing-masing gitu. Untuk yang paling sulit itu ya ini, membalikkan kulit lumpia ini sama yang ngoprok. Untuk bedakin ini supaya tidak nempel. Itu yang paling sulit. Nempel semua kulitnya. Jadi nggak bisa kebikin kalau ditarik malah sobek nantinya. Itu. Makanya harus rata. Makanya saya bilang ini yang paling sulit, ini yang balik sama yang ngoprok. Kalau udah terkumpul banyak kayak gini, kulit lumpia pun akan diayak untuk meluruhkan semua tepung yang nggak rata. Oh iya, dengan mesin seperti ini, berapa banyak kulit lumpia ya yang bisa dihasilkan? Kalau dalam satu bal itu kurang lebihnya kan 25 kilo. Itu bisa 4.000 sampai 4.500 lembar. Kurang lebihnya dalam 25 kilo. Kalau saat sekarang bisa sampai 12 sampai 13.000 lembar. Kurang lebihnya seperti itu. Kalau satu paket itu isinya 70. Ada yang 40. Jadi beda, ada dua. 70 sama 40. Kalau yang untuk 70 itu saya jual 13.000. Kalau yang 40 itu saya jualnya 10.000. Iya, karena ngikutin customer saya kan gitu. Kan ada yang keberatan kalau saya jual 13.000 tanggung, dia bilang kan, aduh ini aja yang 10.000 aja, tapi isinya 40 kan gitu. Oh ya, akhirnya ya itu 10.000 40 lembar. Meskipun usaha kulit lumpia banyak bertaburan di area Jakarta, tapi Haryono nggak mau kaleng-kaleng dalam menjaga kualitas usahanya. Ia pun tetap mempertahankan ciri khas produknya dengan menjaga tekstur atau kelenturan kulit lumpia. Pantas aja ya, kulit lumpia buatan Haryono dan karyawannya ini banyak diburu, mulai dari ibu-ibu hingga pemilik usaha makanan. Cuma bedanya kan kalau di swalayan itu udah dipres. Kalau saya kan belum. Kan gitu. Kalau yang di swalayan itu kebanyakan kering, kan gitu. Kalau yang saya jual ini saya usahakan agak lentur, agak lemes, jadi nggak kulit kering gitu. Kan kalau yang di swalayan kadang suka ada yang kotak, kan gitu kan gitu. Terus dipres kan karena itu kering biar lebih awet. Di sini kebanyakan itu bicok, dimsum, ya terus apa lumpia yang gorengan itu banyak sih yang datang ke sini. Ibu rumah tangga juga banyak, untuk pribadi itu banyak juga. Tapi kalau yang untuk dijual lagi kan yang beli itu kan lumayan, berapa pak kan lebih banyak lah kalau yang untuk dijual gitu. Nah, selanjutnya kulit lumpia tinggal di packing deh. Itu artinya kulit lumpia udah siap menemui pelanggan-pelanggan baik di pasar maupun perseorangan. Gak cuman itu, kulit lumpia juga siap menemui pelanggan-pelanggan setia lumpia basah Abah yang mulai buka udah sejak tahun 2020. Ketika itu sebelum saya buka ini, saya cari-cari kira-kira jajanan atau cemilan yang bisa bertahan dan jarang di Jakarta. Ada banyak pilihan seperti sosis bakar lah, bakso bakar lah, apa lo makanan-makanan Korea, suki-sukian kan banyak tuh. Tapi ternyata mereka tidak bertahan lama.
Jadi cuman rame sesaat terus kemudian tutup. Nah, saya agak keliling juga tuh ke daerah Jakarta Timur yang emang ada yang jualan lumpia basah. Ketika itu sebelum pandemi ya. Saat pandemi saya keliling, saya cobain, saya beli. Oh, rasanya seperti ini. Saya cari tahu di beberapa video-video YouTube. Saya belajar, saya trial, saya kasih tetangga, enak, ya udah bismillah. Bulan Oktober 2020 saya mulai buka. Meskipun Abah belajar bikin lumpianya secara otodidak, penggemar lumpia buatan pria bernama asli Ahmad Daroji ini terus berdatangan loh. Identitas lumpia buatan Abah ini adalah lumpia Bandung yang identik dengan isi sayur mayur terutama toge. Makanya, ide dasar makanan lumpia sendiri adalah makanan yang ringkas dan mudah untuk dikonsumsi. Tapi seiring dengan berkembangnya selera konsumen, lumpia pun mengalami berbagai modifikasi seperti menambahkan isian bakso dan sosis ataupun kue tiaw dan mie. Nggak cuman itu, cara makan lumpia ala Abah ini menggunakan alas daun pisang yang pada awalnya digunakan untuk membungkus lumpia. Bener banget, daun pisang emang bisa memberi aroma pada makanan sehingga ketika disantap rasanya semakin sedap. Mempertahankan dan mempopulerkan makanan tersebut, dan ternyata walaupun orangnya yang baru datang, apaan nih makanan apaan mereka beli, ternyata besoknya beli lagi dan ngajak teman. Mereka ternyata suka. Walaupun ada beberapa pelanggan yang nggak terlalu suka sayuran ya kita ada opsi lain kayak diganti dengan kue tiaw, dengan mie dan lain-lain. Yang penting judulnya lumpia basah. Yang titik sentralnya lumpia basah ya di kulit lumpia itu. Makanan ditumis dan dibungkus dengan lumpia basah dikemas dengan daun pisang. Itu tetap saya pertahankan. Jadi originalitasnya, autentiknya tetap saya pertahankan supaya orang yang pernah tinggal dan bekerja di Bandung lama, mereka makan lumpia basah, ketemu punya kenangan tersendiri. Dan itu banyak sekali pengakuan seperti itu. Kalau untuk menu kita ada sekitar berapa ya? Sekitar 10 sampai 12 varian. Tapi intinya kan ada lumpia original dengan bahan dasar kulit lumpia, gula aren, olahan bengkuang dan toge segar plus telur ayam. Itu yang original. Kalau kita jajan di Bandung, di Bogor, di mana ketemu pasti bahannya itu sama. Nah, karena di sini ada banyak pelanggan yang kreatif, mereka datang, "Bang, pakai bakso enak nih, Bang, pakai sosis, pakai kebab dan lain-lain." Akhirnya sekarang ada kurang lebih ada sekitar 10 topping. Pilihan untuk menambah mereka punya lumpia supaya tidak bosan. Salah satu yang membuat pelanggan tak henti-hentinya berdatangan adalah inovasi tiada henti serta kualitas bahan baku yang terus Abah pertahankan tetap fresh. Abah juga tidak ingin aji mumpung dalam menjalankan usahanya. Baginya, menjaga pelanggan tetap datang nggak harus dengan jam kerja yang panjang, tapi dengan kualitas yang konsisten. Ya kalau kita bicara porsi, hitungannya mungkin ada 100 sampai 150 ya per hari. 100 sampai 150. Apalagi kalau weekend itu bisa bertambah lebih banyak, bisa 200-an. Cuman emang saya pertahankan dari kualitas rasa, walaupun pelanggan masih banyak yang ngantri, kalau sudah habis ya sudah. Kita perhatikan fisik juga ya. Besoknya kita akan tempur lagi. Jadi mulai buka itu biasanya sore. Biasa sore. Mulai jam 3 sore sampai jam 9 malam. Itu udah habis tuh. Untuk mempertahankan usaha kecil dan menengah seperti ini, memang harus telaten dan sabar ya. Buktinya, Abah yang sejak awal buka usaha aja udah banyak menghadapi tantangan. Seperti pandemi, bisa bertahan hingga saat ini. Kira-kira dengan kulit lumpia ini bisa bikin ide usaha apa lagi ya? Jangan kemana-mana, tetap pantengin Dari Nol.